sebenarnya unit link itu dan apa aja nih kelebihan dan kekurangan dari aset unit link? Ya, kita tahu unit link itu adalah yang sering disebut dengan PAID atau produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Artinya pada dasarnya nasabah itu memiliki polis asuransi, namun sebagian premi yang disetorkannya kepada perusahaan asuransi itu kemudian oleh perusahaan asuransi diinvestasikan kepada sejumlah instrumen-instrumen investasi keuangan seperti saham, reksadana, deposito, baik itu di pasar uang maupun pasar modal. Jadi pada dasarnya unit link adalah produk asuransi, bukan produk investasi. Ini yang harus digarisbawahi dan harus disadari oleh para pemilik polis unit link, dan juga harus kita sadari unit link itu bukan produk perbankan. Ya, unit link itu sama sekali bukan produk perbankan yang dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Jadi pertama dia bukan produk investasi, kedua juga bukan produk perbankan. Namun yang sering terjadi adalah mis-selling. Mis-selling ketika agen selalu mengatakan unit link itu adalah tabungan, atau celakanya lagi ada yang bisa menyebutnya sebagai deposito. Dan selalu dikatakan bahwa mempunyai proyeksi-proyeksi nilai investasi yang sangat-sangat optimistis, namun tidak pernah digambarkan nilai atau kemungkinan skenario terburuk atau yang sebaliknya begitu. Itu yang terjadi. Jadi sebagian kecil saja dari apa yang kita bayar itu adalah premi untuk membayar risiko. Sebagian besarnya adalah untuk membayar atau membiayai investasi yang tidak selalu menghasilkan nilai positif, atau kan yang sering terjadi sebaliknya. Gitu. Baik, ini ironis sekali ya Pak Irfan, karena tentunya akibat adanya fungsi investasi dari produk unit link ini, tentunya ini menjadi ambigu begitu ya bagi Sobat Cuan kita. Padahal jelas ini tadi Pak Irfan menjawab bahwa asuransi ya memang produk asuransi, cuman ada fungsi investasinya. Namun demikian Pak Irfan, kalau kita lihat ini bagusan mana nih untuk Sobat Cuan kita, beli asuransi yang dikatakan konvensional atau unit link nih yang ada fungsi proteksi plus juga investasinya? Ya, sebaiknya harus dipisahkan. Kalau membutuhkan produk investasi, belilah produk investasi. Atau kalau membeli produk yang atau kebutuhannya proteksi, belilah produk proteksi. Jangan sekali-sekali mencampur adukan antara proteksi dengan investasi. Karena perusahaan asuransi itu pada dasarnya adalah manajer risiko, bukan manajer investasi. Jadi jangan sekali-sekali membeli produk investasi pada perusahaan asuransi. Karena perusahaan asuransi itu tidak mempunyai kemampuan untuk mengelola investasi. Dan itu sangat-sangat jelas dalam berbagai kasus yang kita alami belakangan ini, itu terjadinya karena kesalahan di dalam investasi yang kita sebut sebagai asset liability management perusahaan asuransi. Jadi kembali, kalau membutuhkan produk proteksi, artinya proteksi itu risiko kesehatan, kecelakaan, kematian, itu belilah produk tradisional atau produk yang sepenuhnya proteksi. Kalau membutuhkan investasi, belilah produk investasi, dan itu banyak sekali. Bisa emas, bisa dolar, bisa saham, bisa reksadana, deposito, dan seterusnya. Dan gunakanlah manajer investasi yang memang profesional, bukan perusahaan asuransi. Begitu. Karena perusahaan asuransi itu tidak mempunyai kemampuan mengelola investasi. Van, kita langsung menjawab pertanyaan dari Sobat Cuan kita. Ini yang perlu diperhatikan terkait dengan biaya-biaya dari unit link. Ini katanya supaya bisa dikontrol. Apa saja nih Pak? Ya, yang terutama sekali adalah biaya akuisisi. Biaya akuisisi itu lebih jelasnya adalah biaya yang harus dibayar kepada agen. Agen itu adalah tenaga pemasaran perusahaan asuransi yang mendapatkan jasa dari kegiatannya itu berupa komisi, dan itu besarnya dari tahun pertama hingga tahun ketiga itu sampai 99% dari premi risiko yang dibayar oleh nasabah. Nah, selanjutnya agen itu tidak lagi mendapatkan komisi. Dia hanya mendapatkan komisi 3 tahun pertama yang besarnya hingga 99%, tahun pertama 42%, tahun kedua 45%, dan tahun ketiga sisanya demikian. Jadi yang terbesar adalah biaya akuisisi yang dibayar oleh nasabah
untuk agen untuk 3 tahun pertama, dan sebagian besar dari apa yang dia harus bayar nasabah itu adalah premi investasi. Premi risikonya sendiri sudah diambil sebagian untuk biaya akuisisi tadi. Nah, biaya lain adalah biaya administrasi. Itu biasa biaya polis, biaya apa penerbitan polis dan sebagainya. Biaya lain adalah apa yang disebut dengan license fee. Kalau itu merupakan kerjasama perusahaan asuransi dengan perbankan misalnya ya, sehingga dia harus memberikan sejumlah tertentu yang dia hasilkan dari izin yang dia peroleh untuk mendapatkan bisnis dari perusahaan asuransi itu. Jadi itu tadi acquisition fee, administration fee, dan license fee, itu ketiga yang jumlahnya cukup besar. Itu yang digunakan oleh perusahaan asuransi untuk memfasilitasi agen yang bekerja untuk mereka. Pak Irfan, jadi supaya benar nih Sobat Cuan kita, bagaimana nih Sobat Cuan kita bisa mendapatkan informasi yang banyak mengenai unit link? Karena konon katanya ini banyaknya penarikan unit link karena banyak individu yang masih belum paham atau belum terkena inklusi keuangan yang baik begitu. Ya, tadi saya katakan inklusi keuangan kita tinggi. Setiap orang punya rekening uang di bank, setiap orang punya ATM, setiap orang datang ke bank. Tapi dia tidak mengenal produk perbankan, apalagi produk asuransi. Yang saya katakan tadi, inklusi keuangan 8%, literasi asuransi itu 13%. Nah, gap yang demikian jauh itulah yang menyebabkan terjadinya mis-selling, ya, mispricing, salah memberikan harga yang sewajarnya, misconduct. Bagaimana orang-orang yang sederhana, orang kampung tidak berpendidikan direkrut menjadi agen, menjadi nasabah. Itu sungguh sangat berbahaya. Jadi saya ingin mengatakan di sini, di forum ini, lakukanlah moratorium unit link, ya, sampai benar-benar penduduk kita, warga kita punya literasi yang cukup. Moratorium unit link sekaligus juga moratorium bank assurance, karena nasabah itu datang ke bank bukan untuk membeli asuransi. Nasabah itu datang untuk mendapatkan safe haven, mendapatkan ketenangan untuk masa depan pendidikan sekolah, untuk menikahkan, untuk mengisi hari tuanya, membiayai dan hari tuanya dan seterusnya. Namun di bank kemudian uang itu dibujuk oleh bank, oleh agen untuk dialihkan oleh petugas bank ke produk yang dikatakannya tabungan, bukan dikatakan asuransi, dikatakan tabungan. Itu sungguh menyesatkan dan itu terjadi. Dan di sini saya ingin minta agar dilakukan moratorium unit link dan moratorium bank assurance sehingga literasi itu menjadi lebih baik dari keadaan sekarang, dan itu menjadi tugas kita semua, seluruh pemangku kepentingan, baik asosiasi, regulator, dan seluruh pelaku asuransi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis.